Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 2 Maret, eh, pukul 21.39 WIB, ada yang melalui kesempatan yang waktu yang kosong ini, saya ingin berbagi dan share kepada rekan-rekan sekalian. Eh, Sebelumnya, saya ingin preface ataupun pendahuluan. Sebelum saya share materi ini, sebelumnya materi ini saya dapatkan ketika mengikuti seminar nasional dan bedah buku membangun pelabuhan menuju Indonesia Emas 2045 yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada. Oke, sebagai pendahuluan, kemudian lanjut kepada materinya adalah, nah ini materinya berhubungan dengan bisnis kepelabuhanan ya. Nah, kalau dari judulnya ini, itu adalah merger Pelindo. Merger itu biasanya berhubungan dengan strategi bisnis dan strategi organisasi, yaitu merger itu berarti penggabungan organisasi dalam konteks akademisnya, dalam konteks teorinya. Kemudian Pelindo di sini organisasinya adalah Pelindo. Jadi merger Pelindo yang tadinya mungkin Pelindo itu ada terdiri dari beberapa Pelindo, mungkin desain organisasinya tadi di lingkup Kementerian BUMN. Pelindo itu dia desain organisasinya adalah seperti satu satu jenis layanan, yaitu layanan kepelabuhanan, tapi dia desain organisasinya berdasarkan geografi ataupun wilayah. Di Pelindo satu wilayahnya mana, Pelindo dua wilayah mana, dua mungkin Jakarta mana, satu mana, tiga mana, empat mana. Nah, kemudian daya saing pelabuhan Indonesia, eh, daya saing pelabuhan Indonesia ini berarti daya saing pelabuhan Indonesia di antar negara ataupun di lingkungan internasional ataupun di lingkungan eh, global port ataupun pelabuhan internasional dan manajemen SDM kepelabuhanan. Nah, disampaikan oleh Ihsanuddin Usman, Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia Persero. Nah, ini merupakan bukunya. Nanti isinya ini semua ada di buku yang berjudul Pengelolaan Pelabuhan Berkelanjutan. Latar belakang dan tantangan. Eh, itu dimulai dari 1.108 kilometer panjang garis pantai Indonesia. Nah, ini merupakan backgroundnya. Kalau di dalam manajemen strategik, itu pelajaran manajemen strategik itu ada namanya landscape. Nah, landscape-nya itu ini. Jadi peta geografi Indonesia, itu landscape-nya seperti ini. Panjang dengan catatan 108.000 kilometer panjang garis pantai Indonesia. Nah, geografis Indonesia. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, tetapi belum kompetitif dalam biaya logistik. Oke, biaya logistik pada tahun 2018 tercatat rasio biaya logistik Indonesia terhadap PDB mencapai 24%. Masih lebih tinggi dibanding Malaysia 13% dan Singapura 8%. In efisiensi operasional. Sebelum merger, Pelindo 1 sampai 4 beroperasi secara terpisah, menyebabkan koordinasi lemah, operasi tidak efisien, alokasi investasi tidak optimal, variasi dalam pengelolaan SDM. Jadi di sini permasalahan adalah investasi operasional. Sebelum merger, Pelindo 1 sampai 4 beroperasi secara terpisah, menyebabkan koordinasi lemah, ya, operasi tidak efisien, alokasi investasi tidak optimal, variasi dalam pengelolaan SDM. Kemudian peningkatan daya saring. Merger bertujuan meningkatkan nilai ekonomi dan sosial Indonesia, serta meningkatkan daya saing global Indonesia di kancah ASEAN dan Asia. Pre and post integrasi Pelindo. Integrasi Pelindo mengubah model bisnis konvensional menjadi berbasis regional dari Pelindo 1 sampai 4 menjadi model bisnis yang lebih ramping dan efisien. Nah, oh ya, ini di sini ada ternyata informasi tadi yang sampaikan di awal. Pelindo 1 itu dia wilayahnya itu eh, sepertinya kalau di sini ini Pelindo 1 itu mulai dari Aceh sampai dengan Padang ya, ataupun di sini kayaknya Padang di sekitar Riau Riau. Ini udah masuk Riau nih. Di sini udah Palembang ataupun Bengkulu, di sini udah Lampung. Nah, ini Pelindo 2
Sedangkan Pelindo 2 itu dia wilayahnya ini. Pelindo 2, Pelindo 2 itu termasuk Lampung, Bengkulu, di sini ada Banten, Merak, kemudian Jakarta di sini, itu Pelindo 2. Kemudian untuk Pelindo 3 itu areanya yang ini. Ini berarti ada Surabaya, Semarang, berarti ini di sini ada Surabaya, mungkin di sini ada Pontianak, sekitar sini ada Pontianak nih. Kemudian di sini ada Bali, di sini ada NTT, di sini ada Ambon. Kemudian Pelindo 4 itu wilayahnya adalah ini. Ini Pelindo 4. Pre-merger condition. Nah, ini kondisi existingnya, pre-merger condition. Sebelumnya terdapat 4 BUMN yang mengoperasikan layanan pelabuhan secara terpisah di Indonesia. Pemisahan ini menimbulkan beberapa dampak di antaranya uncoordinated port operation, inefficient and unstandardized operation at port, insufficient and limited capital, and standardized HR development program, various IT system operation. Nah, setelah merger, post-merger condition, nah, setelah ini menjadi container, non-container, marine solvent, portfolio business, logistic and internal development, portfolio business, non-port related business cluster to serve end-to-end logistic chain. Merger ini telah mentransformasi bisnis logistik di Indonesia. Merger ini telah mentransformasi bisnis logistik di Indonesia menuju model bisnis yang lebih integrasi dan efisien seperti berikut. Nah, ini better strategic control yang semula menjadi uncoordinated operation menjadi better strategic control, standardized end-to-end operation, optimized allocation of funds, standardized HR development program, integrated IT system operation. Jadi kata kuncinya adalah setelah merger itu Perindo 1 sampai 4 itu menjadi model bisnis yang lebih ramping dan efisien. Strategi merger dan peran SDM Perindo. Optimalisasi ekosistem logistik melalui integrasi hub and spoke. Konsolidasi kargo di pelabuhan utama untuk meningkatkan efisiensi arus logistik. Pengurangan biaya logistik melalui sistem pengelolaan yang lebih terintegrasi. Penguatan konektivitas antara pelabuhan dengan kawasan industri dan hinterland. Standarisasi lah ya. Standarisasi lah ya. Standarisasi layanan operasional di seluruh pelabuhan, transformasi operasional melalui standarisasi, sistemasi, dan integrasi baik pada people, proses, dan teknologi melalui penerapan terminal operating system, TOS, transformasi pengelolaan SDM pelabuhanan, penyelarasan struktur organisasi dan pengelolaan talenta, peningkatan keterampilan tenaga kerja pelabuhanan, upskilling, dan reskilling, digitalisasi proses SDM untuk efisiensi kerja, efisiensi untuk penciptaan nilai dan daya saing, penyelarasan dan integrasi proses bisnis, serta pembentukan shared service center untuk efisiensi organisasi. Langkah strategis pada itu adalah penataan klaster dan struktur bisnis terdiri dari 3 fase. Fase 1, proses merger BUMN pelabuhan.
Proses merger Pelindo 1, Pelindo 2, dan 4 kepada Pelindo 2 telah dilakukan sejak Oktober 2001 dan berganti nama menjadi PT Perubahan Indonesia Persero Pelindo. Fase 2, penataan klaster dan model bisnis. Fase Fase 21, pembentukan 4 subholding. Pembentukan 4 subholding sesuai klaster bisnisnya yaitu SPTP, SPMT, SPJM, dan SPSL sejak Oktober 2021. Fase 22, proses pengalihan bisnis ke subholding. Proses pengalihan bisnis dari Pelindo sebagai induk pada subholding sebagai bisnis owner sesuai klaster masing-masing sejak Desember 2021. Fase 23, proses invert anak perusahaan ke subholding. Proses pengimbangan saham anak-anak perusahaan kepada subholding tiap klaster sejak Januari 2022. Fase 2.4, proses pemurnian bisnis. Saat ini sedang dalam tahapan implementasi program pemurnian bisnis, perasaan kajian pemurnian bisnis. Fase 3, penataan struktur organisasi. Fase 3, penataan struktur organisasi. Telah gambaran besar dan implementasi standarisasi operasi, pola bisnis, serta pemurnian bisnis telah dilakukan. Fase terakhir sebagai tahapan krusial yaitu penataan struktur SDM di Pelindo Group secara total di mana saat ini sudah mulai untuk kajian pendahuluannya. Realisasi value creation Pelindo Group target sampai dengan Desember 2025 versus akumulasi realisasi sampai dengan Desember 2024 dalam miliar rupiah. Ini target sampai 2025 itu ini 6.067 miliar rupiah. Nah, jadi dari 5.440 miliar rupiah akumulasi realisasi sampai 2024. Nah, value creation sampai dengan Desember 2024 itu sama dengan 5,4 triliun. Oh. Target versus realisasi creation value creation. Target versus realisasi value. Target 2024 itu 1.970 miliar rupiah. Realisasi 2024 itu 2.606 miliar rupiah. Atau meningkat sebesar 132%. Value creation 2024 itu 2,6 triliun. Dampak pasca merger Pelindo, dampak finansial dan operasional. Untuk peningkatan kontribusi terhadap negara tahun 2021 itu 4,7 triliun, 2022 itu 6,7 triliun, 2023 itu 7,3 triliun. Penurunan waktu santar kapal, port stay hingga 50%. Pelindo menjadi 8 besar operator terminal peti kemas di dunia. Transformasi SDM pelabuhanan, implementasi Shared Service Center SSC untuk efisiensi SDM, digitalisasi manajemen SDM untuk peningkatan produktivitas, penguatan kompetensi SDM pelabuhan melalui pelatihan dan sertifikasi. Bisnis peti kemas Pelindo mengalami pertumbuhan yang signifikan. Mencapai skala 17,2 juta TEUs dan menempatkan Pelindo sebagai operator pelabuhan regional terbesar kedua di Asia Tenggara. Pelindo kontainer throughput in 2018 sampai dengan 2022 in million TEUs. 2018 itu 16,05 million TEUs, 2019 itu 16,64 million TEUs,
2020 itu 14,03 million TEUs, 2021 itu 17,66 million TEUs, 2020 itu 17,2 million TEUs. Peningkatan throughput peti kemas terjadi akibat pemulihan ekonomi pasca pandemi, peningkatan aktivitas industri, pembukaan rute baru, pengembangan hub transshipment, tren kontainerisasi. Ini regional benchmark compression local port for the year 2022. Nomor satu itu PSE Singapura, itu pikat nomor satu, Pelindo itu di nomor dua, Hudson, itu, itu nomor tiga, FMC itu nomor tiga, IPM itu nomor tiga, nomor enam itu Saigon, CMA CGM itu nomor tujuh, CIL nomor 8, IKCI nomor 9, Vietnam nomor 10. Peringkat ini didasarkan pada personal di kawasan Asia Tenggara. Tantangan pasca merger, optimalisasi pengelolaan kinerja satu, standarisasi dan literasi penilaian kinerja, penguatan pengambilan keputusan, penerapan model keputusan terpusat berbasis data, agility untuk pencapaian target korporasi, tiga, restrukturisasi berbasis yang adaptif, penjelasan peran dan akuntabilitas, empat, penjelasan peta peran antar holding, subholding, dan regional, integrasi teknologi untuk mendukung self-service, lima, implementasi single ERP dan penguatan HC analitik, enam, ketimpangan kompetensi antara entitas, kamus kompetensi sebagai acuan pengembangan SDM di Pelindo Group, tujuh, fragmentasi budaya kerja, pembentukan change catalyst dan culture change management. Knowledge capture Pelindo Pramerger. Nah, ini ada buku satu, pasca merger itu ada 5 buku. Nah, ini buku satu, dua, tiga, empat, Kapita Selekta, dari perspektif kebijakan pengembangan pelabuhan Indonesia, pengelolaan pelabuhan berkelanjutan, aspek teknis dalam pengembangan pelabuhan, buku 5, membangun insan Pelindo. Nah, terima kasih. Selesai. Baik, demikian tadi sharing terkait dengan merger Pelindo Daya Saing Pelabuhan Indonesia dan manajemen SDM pelabuhan dalam buku pengelolaan pelabuhan berkelanjutan. Terima kasih. Selamat malam.